Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kinerja akuntan pendidik yang dimaksud harus sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Hal inilah yang menjadi tugas utama dari setiap akuntan pendidik. Oleh karena itu, kinerja akuntan pendidik yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi dapat dilakukan melalui usaha perencanaan, pengarahan, dan melaksanakan apa yang telah direncanakan dan diprakarsai oleh pimpinan universitas yang berkaitan dengan usaha tersebut. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kinerja akuntan pendidik yakni diantaranya profesionalisme, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja pada akuntan pendidik di Surabaya adalah sebagai berikut. Profesional. Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi 3 kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Yang kedua, konsep komitmen organisasi telah didefinisikan dan diukur dengan berbagai cara yang berbeda. Komitmen organisasi berhubungan positif. Kata Yücel dan Bektas 2012 mengemukakan komitmen organisasi merupakan salah satu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi tempat bekerja. Nah, untuk yang kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka, atau suatu perasaan tidak senang pegawai yang relatif berbeda dari pemikiran objektif dan keinginan perilaku, kata Davis et al. Dalam Hikmah, buku Hikmah 2005. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, adanya kontraksi hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan profesionalisme, komitmen organisasi, dan kinerja, memotivasi peneliti untuk menghadirkan hasil riset terbaru mengenai hubungan variabel tersebut, serta menambah hasil penelitian empirik yang berkaitan behavioral accounting terhadap kinerja akuntan pendidik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik? Yang kedua, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik? Yang ketiga, apakah kepuasan objektif dan keinginan perilaku? Kata Davis et al. Dalam Hikmah, buku Hikmah 2005. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, adanya kontraksi hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan profesionalisme, komitmen organisasi, dan kinerja, memotivasi peneliti untuk menghadirkan hasil riset terbaru mengenai hubungan variabel tersebut, serta menambah hasil penelitian empirik yang berkaitan behavioral accounting terhadap kinerja akuntan pendidik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik? Yang kedua, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik? Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik. Yang kedua, untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahman Bungsu Bulung dengan NIM 752. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Alvin. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini terdapat 5 penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai rujukan pada penelitian kami.
Nah, yang pertama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Novita Andriani, Ratnawati, dan Nita Wahyuni pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme kompetensi dan kepuasan kerja kepada pemeriksa pajak. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui peran dalam memoderasi pengaruh profesionalisme, kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja auditor yang bekerja di KPP Riau. Dapat kita lihat bahwa variabel profesionalisme dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja akuntan pendidik. Kemudian yang kedua terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mukmin dan Wulansari pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kompetensi pendidik akuntan, etika profesi kinerja akuntan pendidik di perguruan tinggi swasta pada Kota Bogor. Nah, dapat kita lihat bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja akuntan pendidik. Lalu yang ketiga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mulyati Akib dan Nur Asmi pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan dan menguji pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja akuntan pendidik. Dapat kita lihat bahwa variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja akuntan pendidik. Lalu yang keempat terdapat penelitian yang dilakukan oleh Laila Fujianti pada tahun 2012. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkonfirmasi bagaimana pengaruh profesionalisme akuntan pendidik terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja, serta bagaimana pengaruh komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja akuntan pendidik. Dapat kita lihat bahwa variabel profesionalisme dan variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja akuntan pendidik. Lalu pada variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja akuntan pendidik. Lalu yang kelima terdapat penelitian yang dilakukan oleh Darto Supriyadi pada tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, kecemasan, sikap pengguna komputer, dan di antara hasil kerja sendiri. Dapat kita lihat bahwa variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja akuntan pendidik. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat ketidaksamaan hasil penelitian dan tidak menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian tersebut. Baik, pada slide selanjutnya terdapat landasan teori. Teori yang kami gunakan adalah teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap yang terkait dengan apa yang orang-orang ingin lakukan, serta terdiri dari keyakinan tentang konsekuensi dari melakukan perilaku, aturan-aturan sosial yang terkait dengan apa yang mereka pikirkan akan mereka, dan kebiasaan yang terkait dengan apa yang mereka biasa lakukan. Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori sikap dan perilaku mampu mempengaruhi akuntan pendidik untuk bersikap dan berperilaku profesional, mampu berkomitmen dalam organisasi, kepuasan dalam bekerja, dan kinerja yang baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Uday Fatuna Viva. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kerangka pemikiran. Nah, untuk kerangka pemikiran pada ide riset kelompok kami ini, kami menggunakan 3 variabel independen, di mana masing-masing variabelnya yaitu profesionalisme untuk X1, kemudian ada komitmen organisasi untuk X2, dan ada kepuasan kerja untuk X3-nya. Dan untuk variabel dependennya sendiri, kami menggunakan kinerja akuntan pendidik. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah hipotesis penelitian, di mana masing-masing hipotesisnya, yaitu hipotesis pertama, ada profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntan pendidik. Kemudian untuk hipotesis keduanya, yaitu komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntan pendidik. Dan untuk hipotesis ketiganya yaitu kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntan pendidik. Nah, untuk bab 3 ini kami akan membahas tentang metode penelitian. Nah, isi dari metode penelitian ide riset kelompok kami ini, yang pertama ada rancangan penelitian, di mana pada rancangan penelitian ini kami menggunakan penelitian kuantitatif. Dan untuk metodenya sendiri, kami menggunakan metode
descriptive survey. Nah, untuk penelitian ini yaitu penelitian korelasional dan penelitian kausalitas. Nah, untuk batasan penelitiannya sendiri, kami menggunakan batasan penelitian variabel dependen dan variabel independen, di mana masing-masingnya untuk variabel independennya kami menggunakan 3. Yang pertama yaitu ada profesionalisme, ada komitmen organisasi, dan ada kepuasan kerja. Nah, untuk variabel dependennya sendiri kami menggunakan variabel kinerja akuntan pendidik. Dan yang terakhir ada sampel, di mana sampel penelitian ini kami menggunakan sampel kinerja akuntan pendidik yang ada di Universitas di Surabaya. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel pada ide riset kelompok kami. Dan untuk populasi ini kami menggunakan akuntan pendidik yang ada di Universitas di Surabaya. Kemudian untuk sampelnya sendiri kami mengambil 20 akuntan pendidik yang ada di Universitas di Surabaya. Kemudian dari 20 akuntan pendidik yang telah terkumpul ini kami akan berikan data-data yang kami butuhkan. Data-datanya meliputi profesionalisme, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri, kami menggunakan purposive sampling. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adelia Arya Lesmana dengan NIM 2017-310-827. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Peneliti melakukan data yang bersumber dari 20 akuntan pendidik yang ada di Universitas Surabaya. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui proses wawancara dengan metode kuesioner untuk memperoleh data profesionalisme, komitmen organisasi, dan juga kepuasan kerja. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk uji hipotesisnya. Teknik statistik yang digunakan yaitu PLS yang diolah dengan SmartPulse 2,0. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana metode dalam penelitian ini menggunakan skala model Likert. Di sini ada 5, yaitu yang pertama sangat setuju, diberikan poin 5, lalu setuju diberikan poin 4, kurang setuju diberikan poin 3, tidak setuju diberikan poin 2, dan sangat tidak setuju diberikan poin 1. Teknik uji analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas, di mana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner. Lalu untuk uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut adalah konsisten dari waktu ke waktu. Lalu ada uji asumsi klasik, di mana uji ini ada uji normalitas, uji multikoloritas, uji autoklarasi, dan juga uji heterositas. Untuk uji normalitas digunakan untuk mengetahui adanya data yang diolah itu berdistribusi normal atau tidak. Lalu untuk uji multikoloritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan kolerasi yang terjadi antara variabel independen. Untuk uji autokolerasi, uji ini salah satu caranya bisa menggunakan uji Rennes. Lalu uji heterodeksitas, di mana uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk analisis selanjutnya ada uji analisis regresi linear berganda, di mana ada koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Lalu ada uji F.
uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi fit atau tidak. Lalu ada uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.